Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa kafa bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, para jamaah yang hadir dan pemirsa yang menyaksikan kajian ini melalui siaran langsung, ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati sesuatu yang beliau sukai, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan semua yang kita rasakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pun ketika mendapati sesuatu yang tidak disukai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Karena kita ditimpa ujian. Karena fisik kita sakit. Kadang hati kita perih. Dan terkadang kita diuji dengan kehilangan sebagian anggota keluarga kita. Diuji dengan kehilangan harta. Tapi bagaimana kualitas kita menghadapi ujian tersebut, itu yang menentukan derajat kita. Dan baginda Nabi SAW, beliau yang mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Karena memang syukur itu makomnya lebih tinggi daripada sabar. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit. Apa yang sedikit? Hamba-hamba Allah itu yang mampu bersyukur itu sedikit. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu terus bersambung untuk keluarga beliau, untuk putra-putri beliau, istri-istri beliau, dan untuk seluruh para sahabat Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita bersama mereka. Amma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita bicara imani, ya. Uang digital. Nah, digital currency. Ada uang, ada mata uang, ya. Uang itu alat tukar, alat pembayaran transaksi yang sah. Baik, kalau mata uang, ya, itu alat pembayaran transaksi ekonomi di suatu negara. Makanya kita mengenal mata uang yang berbeda, rupiah, ringgit, ya, dolar, real, pound sterling, euro, lira, ini semisalnya. Nah, uang ini istilah, ya, yang berasal dari urf yang berlaku di masyarakat. Karena kalau kita cari istilah syar'i, mal itu diartikan dengan harta, enggak diartikan dengan uang, ya, fulus, nuqud. Ya. Orang zaman dulu tahunya az-zahabu wal fiddah, ya, untuk pembayaran itu dengan emas dan perak. Dengan istilah uang ini, ya, istilah yang dikembalikan kepada urf yang ada di masyarakat setempat. Makanya OJK, nah, itu mendefinisikan uang di situsnya dengan mengatakan apa? Segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban, ya. Itu definisi uang menurut OJK. Nah,
Apa OJK? Otoritas Jasa Keuangan, ya. Bukan OJEK, ya. Nah, jadi OJK mengatakan segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban. Nah, sehingga kalau dikatakan kondisi diterima masyarakat bisa beda-beda mengikuti perkembangan zaman, ya. Ada benda-benda mata silam yang dikatakan mata uang. Namun zaman sekarang tidak diberlakukan lagi. Kemudian ada sesuatu yang dulunya dikenal sebagai mata uang, ya. Saat ini dia masih digunakan sebagai mata uang. Ada yang sebaliknya. Dia belum dikenal mata uang, sekarang jadi mata uang. Nah, itu uang secara umum. Nah, uang digital ini kan baru ada setelah maraknya transaksi online di tengah masyarakat. Sehingga kalau kita kembalikan ke definisi uruf, ya, uang digital ini atau e-money ini bisa kita sejajarkan sebagai uang yang sah. Karena kenapa? Diterima transaksinya oleh masyarakat. Yang kita bicara adalah hukumnya, ya. Apa hukumnya e-money ini? Apakah memiliki hukum yang sama dengan uang kartal ataukah tidak? Ya, uang kertas yang kita pegang itu apakah sama hukumnya dengan e-money? Nah, kita kan sering pakai kartu tol, yang paling familiar itu kartu tol lah, itu untuk e-money, ya. Sebenarnya nggak cuma untuk kartu tol itu, ya, bisa untuk di minimarket, bisa untuk beberapa tempat wisata yang menggunakan e-money tersebut, ya. Hanya untuk tol sebenarnya, itu pembayaran, ya, uang digital. Nah, apa itu e-money? Bagaimana akadnya? Ya. Kalau kita katakan utang, berarti ketika kita top up saldo e-money kita, ya, kita sedang menghutangi pihak provider. Semuanya punya e-money yang dikeluarkan bank BUMN, ya. Taruhlah BNI misalkan. Kita top up saldo 200.000. Nah, uang 200.000 kita bayarkan itu, apakah hakikatnya kita sedang menghutangi pihak provider, ya? Yang dengan itu dia memberikan kita nominal dalam angka digital yang bisa kita gunakan untuk jasa dengan pembayaran e-money. Apakah utang, ya? Ataukah jual beli jasa terutang? Ijaro mausuf bil dhimmah. Nah, artinya apa? Ketika dia top up saldo, dia sedang membeli layanan jasa yang bisa dibayar dengan e-money, meskipun jasanya tidak jelas, ya. Atau dia mata uang tersendiri, saman, ya, seperti itu. Sehingga katakanlah kita top up sekian rupiah, ya, saldo terisi, ya, artinya sama saja nukar uang dengan uang. Tiga konsekuensi ini memiliki hukum yang berbeda. Nah, maka karena ini permasalahan kontemporer, kita lihat penjelasan para ulama kontemporer, ya. Uang elektronik dia termasuk uang, karena bisa dijadikan alat transaksi yang sah diterima masyarakat. Nah, ulama zaman dahulu menjelaskan karakter uang itu seperti Imam Malik mengatakan, walau anan nasa ajazu bainahum al-julud hatta takuna laha sikkah wa ain lakarihtuha an tuba'u bil dhahab wal warqi nadhiratan, ya. Kalau seandainya di tengah-tengah masyarakat mereka sepakat, ya, menjadikan kulit yang distempel itu sebagai mata uang yang resmi, kulit dikasih stempel, ya, itu jadi mata uang, maka, ya, saya memandang tidak boleh digunakan untuk membeli emas dan perak secara kredit, secara tidak tunai, ya. Karena alat transaksi itu harus tunai. Emas kan alat transaksi, perak alat transaksi. Jadi kalau seandainya kulit itu distempel dan dianggap itu pembayaran yang sah, sehingga dianggap uang di tengah-tengah masyarakat, berarti dia berlaku hukumnya hukum alat transaksi, ya. Bagaimana kita lihat kertas sekarang? Nah, kalau kita lihat, ya, uang itu kertas itu loh. Dia bukan fisiknya yang bernilai, tapi nominal dan pengakuan yang resmi tertera di situ yang bernilai. Beda dengan emas, memang fisiknya yang bernilai, ya, walaupun sama-sama alat transaksi. Jadi
Kalau menurut penerangan Imam Malik tadi ya, bahkan kalau masyarakat sepakat kulit hewan ya, kemudian dibuat peta entah gimana, terus dikasih stempel sama pemerintah, misalkan Rp1.000 ya, masyarakat mengakui itu sebagai alat transaksi, jadi alat transaksi. Ini sudah diterangkan Imam Malik zaman dahulu ya. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hidup di abad ke-2 Hijriah. Nah, makanya ya, aturan yang berlaku sebagaimana difatwakan oleh Syabakah Al-Islamiyah, an-nuqudu al-elektroniyah umalatu fi syaklin elektroni ghairu syaklil waraqi. Uang elektrik atau imani tadi, mata uang elektrik yang bentuknya tidak seperti uang kertas. Baik. Al-ma'dani mu'tad, atau seperti uang logam yang ada. Wa 'ala dzalika fashira'uha bi'umlatin mukhtalifatin ma'aha fil jinsi aw muttafiqatin yaqud safan. Karena itu, kala kita membeli saldo e-money dengan mata uang yang jenisnya berbeda atau sama, maka terhitung sebagai akad sorf, akad tukar menukar uang. Nah, sehingga ya, aturan yang berlaku, bagaimana kalau dia akadnya bertukar menukar uang? Berarti yang pertama ya, ketika kita top up saldo, hakikatnya adalah tukar rupiah menuju rupiah. Artinya rupiah kartal kertas menuju rupiah digital. Sehingga berlakulah akad sorf, tukar menukar uang. Yang syaratnya apa? Yang pertama ya, jika jenisnya sama maka wajib nominal dan tunai. Ya, nominalnya sama dan diserahkan saat itu juga. Artinya tukar rupiah dengan rupiah harus 100.000 misalkan ya, ditukar dengan 100.000 kertas ditukar 100.000 digital, saat itu juga harus diterima uangnya ya, terjadi perpindahan di majelis itu. Kalau dia jenisnya beda, boleh beda nominal selama dilakukan secara tunai ya. Misalkan kita mau tukar uang digital rupiah, kita punyanya dolar ya, kita punya $10 misalkan ya, tapi kita belanjakan uang digital untuk ditukar, berarti $10 itu sama dengan Rp150.000 digital ya. Boleh beda nilai tapi harus tetap tunai ya. Ini seperti sabda Nabi dalam komoditi riba, adz-dzahabu wadz-dzahabi bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasy-sya'ir bis-sya'ir wat tamru bit tamri wal milhu bil milh mithlan bil mithli sawa'an bisawa'in yadan biyadin ya. Emas dengan emas, perak dengan perak ya, gendum dengan gendum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, itu harus semisal dan harus tunai. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Kalau dia beda jenisnya, silakan jual beli terserah kalian ya. Idza kana yadan biyadin, selagi dia tunai. Baik. Maka sekali lagi ya, top up saldo e-money itu sama dengan tukar rupiah dengan rupiah, akad sorof namanya ya, tukar duit. Sehingga berlaku aturan pertama, nilainya harus sama kalau dia di jenis yang sama dan harus tunai. Atau kalau dia di jenis yang berbeda, boleh beda nominal dan dia harus tunai. Baik. Jadi kalau kita top up Rp500.000, maka yang harus masuk di saldo e-money kita juga Rp500.000, nggak boleh kurang. Baik. Kemudian yang kedua, karena dia akad sorof ya, kalau ada diskon bagi yang menggunakan e-money tadi ya, itu tidak termasuk mendapatkan manfaat dari transaksi utang piutang, karena e-money tadi adalah akad sorof, bukan akad qard ya, bukan akad utang tapi akad tukar duit. 6. Karena uang elektrik tadi sebagai alat pembayaran ya. Kalau ada diskon itu bukan termasuk riba. Maksudnya apa? Penjual jasa punya hak untuk menetapkan harga untuk jasanya sesuai yang dengan dia tawarkan. Taib. Misalkan ya, harga dibayar cash 100.000. Tapi kalau ditransfer dengan bank tertentu ya, atau dengan ATM tertentu, taib, maka ada biaya administrasi 5.000 terpotong. Biaya ADM 5.000, sehingga yang kita terima 95.000. Baik, itu hak penjual jasa. Sehingga boleh saja penjual menetapkan harga yang berbeda ya, antara yang membayar dengan uang tunai
ya, antara yang membayar dengan uang tunai dengan membayar via e-money. Baik. Ini sekali lagi, kalau seandainya misalkan kalau kita belanja pakai duit kertas, ya, itu harganya 100.000, tapi kalau kita belanja pakai uang digital tadi, ya, kartu e-money tadi, ya, kita dapat diskon. Ya, itu tidak mengapa. Nah, ya. Bagaimana dengan biaya ADM yang kita sebutkan tadi, ya? Kadang lebih, ya. Apakah biaya pengisian taat saldo pada channel-channel non-bank termasuk dalam akad tukar menukar ini dikatakan riba, ya, riba fadl? Biaya kartu itu tidak masalah. Baik, karena ada kartu yang dijual 15.000 biasanya harga kartu itu. Kita top up 100.000, karena kita belum punya kartu, kita bayar biaya kartu 15.000. Memang jual beli kartu nggak masalah. Bagaimana dengan top up saldo? Ya. Misalkan kita mau top up 100.000, tapi bayarnya 105.000. Apakah ini terlarang? Dalam fatwa Islam dikatakan wa amadaf mablagin sabitin karusumin tahwilin nuqudil adiyati ila nuqudil elektroniyah fala haraja fihi li'anna hadhil ujra muqabil khidmatan mubahah. Pembayaran via biaya yang ditentukan, ya, biaya ADM seperti ini, yang mana biasa transfer mata uang biasa ke elektronik, sehingga hukumnya ini tidak mengapa, karena ini adalah upah atas layanan yang mubah. Biaya ADM itu tidak mengapa, ya. Seperti kita transfer beda bank, ya kan, ada biaya ADM-nya juga. Kita bayar utang tapi via transfer bank, ya kan. Nah, ini lucu sekarang, pernah ada kasus, ya, orang utang sama temennya 500.000 karena itu di desa, ya, ATM jarang, jadi pakai ATM mini, ya, setor ke warung gitu, ya kan. Kan ada biaya ADM itu 5.000 kah, 15.000 kah, ya kan. Nah, sama yang bayar utang ini, ya, kan saya utangnya 500.000, jadi saya nggak bayar biaya ADM. Biaya ADM diambil dari 500.000 itu, sehingga utang yang dibayarkan yang 500.000 jadi 485.000, ya, dengan alasan apa? Kalau bertambah utangnya berarti riba dong, ya. Apakah pemahaman ini benar? Salah, ya. Utang kita 500.000 tetap 500.000, biaya ADM pisahkan lain, ya, ini akad yang lain. Karena kelebihan 15.000 itu tidak masuk ke rekening teman kita tadi yang kita pinjam duitnya, ya. Justru kita zalim, utang 500.000 bayar 485.000 dengan alasan takut riba. Tadi ini suatu pemahaman yang keliru. Itu bukan riba, ya. Biaya administrasi dengan uang kita tukarkan atau kita bayarkan, ini sesuatu yang berbeda, ya, akadnya. Baik. Ini tentang uang digital, ya. Berarti dia statusnya sama seperti uang kartal, sehingga berlaku hukum-hukum uang kartal pada umumnya. Baik, adanya riba di sana, ya. Kemudian biaya ADM itu tidak mengapa, ya, top up dari saldo, ada kelebihan, ya, atau ada diskon belanja dengan biaya dengan uang e-money, itu juga tidak mengapa. Baik. Sekarang pembahasan berikutnya adalah di antara bentuk e-money itu PayPal, ya. Apa itu? Salah satu dari sekian banyak alat pembayaran, ya, virtual, ada namanya PayPal. Baik. Sebuah perusahaan dalam jaringan yang menyediakan jasa transfer uang melalui surat elektronik, ya, menggantikan metode lama dengan wesel misalnya, kan, cek, kertas, ya, menjadi PayPal. Nah, inilah alat pembayaran virtual yang paling banyak digunakan oleh internet marketer, karena ini yang paling aman, ya. Jadi ibarat rekening virtual yang diakses via online. Nah, apa hukum PayPal ini? Maka ada beberapa hal yang harus kita pahami, ya. PayPal ini adalah rekening virtual dalam bentuk dolar. Maka kalau orang bayar rupiah berarti dikonversikan ke dolar dulu.
Baik. Kemudian yang ketiga, untuk verifikasi harus menggunakan kartu kredit atau kartu debit tertentu. Nah, sehingga ya rekening virtual dalam bentuk dolar, ketika orang punya PayPal ini, hakikatnya dia menitipkan uang dolarnya pada perusahaan PayPal, dan akad wadiah akad yang mubah, nggak ada masalah selama ini ya, sejauh ini nggak ada masalah. Kedua ya, ketika orang menggunakan rupiah untuk top up saldonya atau untuk membayar PayPal-nya, maka terjadilah transaksi sorof tadi. Berarti ya transaksinya boleh selama dilakukan secara tunai. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kalau penggunaan kartu kredit untuk verifikasi? Karena kan terkadang PayPal itu nggak bisa pakai kartu debit. Kita daftar PayPal pakai kartu debit gagal terus. Giliran pakai kartu kredit bisa. Ya kan? Baik. Bagian ini yang bermasalah. Kenapa? Akun PayPal tidak bisa difungsikan jika tidak diverifikasi ya. Meskipun keberadaan kartu kredit tidak berpengaruh pada kondisi saldo PayPal. Artinya apa? Ya, andai PayPal ini memberikan pilihan kartu kredit virtual ya, maka menggunakannya lebih ringan. Sehingga pemilik akun PayPal tidak berurusan dengan kredit bank. Biasanya kredit bank itu kan pakai klausul riba. Bagaimana kalau dia pakai kartu kredit asli? Ya. Maka kita perhatikan dulu. Buka kartu kredit tanpa utang dengan bunga 0%. Atau ya, menjamin bahwa pengguna tidak akan terkena denda atau penalti selama menggunakan kartu kreditnya. Nah, ketika seorang buka kartu kredit dengan bunga 0% dan tidak dia gunakan untuk berutang, namun bisa dipastikan dia menyetujui salah satu klausul bahwa jika nasabah melakukan penunggakan utang akan dikenakan denda sekian persen dari nilai utang tertunda, ya, maka inilah klausul riba yang disepakati. Berarti apa? Dia sepakat dengan perjanjian riba. Meskipun dia tahu saya nggak akan telat bayar, gitu loh. Nah, maka ini ditegaskan dalam fatwa al-Islamiyah ya. Menggunakan akun PayPal itu dibolehkan selama kartu kreditnya syar'i. Artinya nggak ada unsur kesepakatan riba di situ. Pernah ditanyakan kepada lembaga fatwa Islam tentang hukum PayPal ya, la haraja fit ta'amuli ma hadzal mauqi. Enggak masalah menggunakan situs ini, PayPal ini. Wa da'u umulah ya lahu muqabil taqdimi hadzal khidmah wa hiya naqlul mal min mushtari ila al-bai' wa ghairihi. Membayar fee senilai layanan yang diberikan, yaitu transfer pembayaran transaksi online dari pembeli ke penjual ya. Lakin hanya saja yajibu an yakuna ta'amul bi bitaqatin visa masyru'ah. Hanya saja transaksi yang wajib dilakukan adalah dengan kartu kredit Visa yang syar'i. Artinya apa? Nggak ada klausul ribanya di situ ya. Nah, tapi terkadang ya PayPal itu tidak bisa diverifikasi dengan kartu debit. Nah, ini masalahnya. Ya, kalau dengan kartu debit selesai udah. Tapi kartu kredit kan kartu utang. Biasanya kartu utang itu ada ribanya seperti itu. Kalau bisa pakai kartu debit itu yang terbaik ya. Kita punya akun PayPal yang verifikasinya dengan menggunakan kartu debit kita. Baik. Kemudian bagaimana dengan e-money yang lain ya? Yang dia penggunaannya terbatas. GoPay ya. Kemudian GrabPay, Gcash. Nah, GoPay digunakan untuk Gojek, ya, Grab untuk Grab, dengan ShopeePay misalnya. Bagaimana ya? Apa pengaruhnya ketika e-money ini jangkauannya terbatas? Maka kita kembalikan, untuk bisa dikatakan uang, dia harus diterima oleh masyarakat. Tidak bisa dikatakan uang jika bisa digunakan untuk satu toko saja atau jaringannya saja. Contoh kupon. Ya, kupon yang berlaku di minimarket. Ini nggak bisa dikatakan uang, walaupun kupon saya ini kecantikan ya. Saya kasih diskon 50% misalkan ya.
Ini hanya berlaku di sini. Diskon ini, ya, potongan harga ini, dia tidak bisa diuangkan, walaupun dia punya nilai, bisa ditukarkan dengan jasa, tapi dia tidak bisa diuangkan, maka tidak bisa dikatakan itu uang. Nah, voucher-voucher belanja juga demikian. Baik, maka pendekatan inilah yang kita gunakan untuk GoPay. Hanya saja ya, penggunaan yang terbatas, itu juga tiket untuk Telkomsel misalkan ya. Maka kita ambil contoh takyif fikihnya. Bagaimana? Apakah GoPay misalnya, contoh GoPay ya, ini alat pembayaran, ataukah dia termasuk tukar menukar uang, ataukah dia utang yang kita berikan kepada pihak pelayan atau penerima jasa. Nah, kalau dia alat pembayaran ya, berarti kalau dia top up, dia membayar sesuatu ke Gojek. Konsekuensi dari posisinya sebagai iwat. Artinya apa? Uang itu diserahkan setelah akad jual beli, sehingga baru jadi milik penjual. Berarti saldo tadi baru jadi milik pembeli ya, dari penjual ketika telah terjadi akad jual beli. Kalau ini alat pembayaran ya. Sehingga konsekuensinya apa? Tidak boleh ditarik kembali secara sepihak, kecuali dengan keriduan kedua belah pihak kalau ini alat pembayaran. Ya. Kalau dia sorof ya, maka ini termasuk tukar menukar uang kartal dengan saldo GoPay tadi. Artinya apa? Harus memenuhi akad sorof, yaitu harus senilai dan harus tunai, seperti kita imani tadi ya, kartu tol tadi ya. Atau ini utang, berarti kalau kita top up saldo, sejatinya kita itu menghutangi pihak penyedia jasa ya, seperti kita nabung di bank itu kan, dana kita dipakai sama bank, maka akad yang berlaku adalah akad korp, utang piutang, maka tabungan kita tuh nggak boleh ada tambahan ya, kalau nggak itu jadi riba. Nah, kalau kasihnya utang ya, berarti boleh sah-sah saja dong pemilik aplikasi untuk menggunakan uang kita tersebut, karena kita punya saldo tadi, kita dikasih angka-angka, mereka boleh menggunakan uang yang sudah kita setorkan tadi. Nah, ataukah ini adalah wadiah, titipan ya, sehingga ketika kita top up ya, kita sama saya titip uang ke GoPay ya. Jadi ada 4 kemungkinan, apakah ini alat pembayaran, apakah ini tukar menukar uang yang ketika kita top up saldo tadi, ataukah ini kita mengutangi, ataukah ini kita menitipi. Karena 4 ini ada 4 hukum yang berbeda ya. Nah, kalau dia dikatakan alat pembayaran, maka yang terjadi apa? Kalau seandainya konsumen nih sudah akad untuk membeli salah satu jasanya, antar dari Air Bunda ke Tabaja Mekeh, kok udah bayar padahal belum ada yang dibeli gitu loh. Kan top up tadi menjadikan itu alat pembayaran. Kenapa kita bayar padahal belum beli apa-apa ya, beli saldo GoPay Anda 50.000. Apa yang kita bayar dengan 50.000? Kan nggak mungkin, berarti nggak mungkin yang pertama. Yang kedua ya, tukar menukar duit, sorof ya. Baik. Kalau dikatakan duit, kita nggak bisa pakai GoPay untuk belanja di minimarket atau belanja di warung-warung terdekat. Karena syarat dikatakan duit, dia harus diakui oleh seluruh masyarakat. Sedangkan penggunaan GoPay hanya untuk aplikasi Gojek, itu nggak bisa. Oke, ini bukan tukar duit. Nitip, ya kan? Apakah kita nitip duit ke aplikasi GoPay? Ya. Artinya kalau nitip, duit itu nggak boleh dipakai sama sekali. Namanya nitip. Ya. Nitip nih, ya, buku aku. Nggak boleh dipakai. Nitip anak sebentar, boleh nggak jadi hak milik?
Nggak bisa seperti itu. Namanya akad nitip. Ya. Kalau begitu, bagaimana kalau dikatakan ini hutang? Ya. Kalau dikatakan hutang, berarti telah terjadi perpindahan hak milik. Artinya apa? Saldo itu murni milik GoPay. Dan secara aturan, GoPay dibenarkan menggunakan uang itu dengan jaminan. Pihak GoPay akan mengembalikannya sesuai kesepakatan atau bisa diganti dengan jasa yang tersedia di aplikasi tersebut. Ya. Dan kemungkinan terakhir ini yang paling mendekati. Ya. Sehingga aplikasi PayPay itu, ya, hakikatnya adalah utang piutang. Ya. Maka bagaimana konsekuensinya kalau itu hutang? Ya, customer tidak boleh menerima keuntungan apapun dari pihak GoPay. Nah, itu masalahnya. Ya, kita pakai GoPay untuk bayar ongkos misalkan. Ya. Kalau kita bayar cash nggak ada diskon. Tapi kalau pakai GoPay ada pemotongan harga, ya, diskon 10.000 misalkan. Itu nggak boleh. Keuntungan dari setiap akad qard itu namanya riba. Ya. Fudhalah bin Ubaid mengatakan, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menghasilkan keuntungan maka statusnya adalah riba. Ya, diskon dari pay yang kita pakai itu adalah riba. Ya, karena akad kita ketika kita membuka pay itu, ya, ketika top saldo, ya, sejatinya kita sedang menghutangi pihak yang menyediakan layanan jasa tersebut. Nah, beda kalau dia hanya titipan, nggak masalah titipan, ya, kita dapat diskon, dapat apa, nggak masalah. Cuman jadi problemnya duit yang sudah kita setorkan itu mana wujudnya? Kan dikelola lagi sama pihak penerima uang tersebutnya, sehingga kita diberikan saldo saja. Nah, baik. Jadi, boleh nggak memanfaatkan uang saldo dalam PayPay tersebut? Jawabannya boleh, tapi hindari diskon-diskon yang ada. Nah, jadi tujuan kita pakai PayPay itu atau T-Cash, SL tunai misalkan, ya, jangan semata-mata ini mendapatkan diskon, ya, karena menggunakan saldo tersebut. Kenapa? Karena itu riba namanya. Baik. Kemudian, ya, ada uang digital namanya Ghairu Mughattah. Apa sih yang Ghairu Mughattah? Uang digital yang tidak menggotoh. Artinya tidak ada backup. Tidak ada negara yang menjaminnya. Namun bisa didapatkan dengan cara running script atau main algoritma, ya. Nah, contohnya apa? Bitcoin, ya, atau kripto. Ini bagaimana? Para penambang Bitcoin itu bisa mendapatkan Bitcoin melalui olah skrip untuk memecahkan algoritma tertentu, ya. Untuk mendapatkan koin, ya, para miners ini harus melakukan running script, itu olah data, verifikasi data, ya, yang tersimpan dalam sebuah blok yang mereka sebut dengan blockchain, ya. Barang siapa yang berhasil akan mendapatkan Bitcoin saat ini, dalam 10 menit ada 12,5 Bitcoin yang tercipta. Dengan angka ini bisa mengalami perubahan. Bagaimana running script-nya? Wallahu alam, ya, apa yang mereka lakukan. Yang pasti Bitcoin bukan mata uang digital. Karena kenapa? Ya, status dia sebagai apa? Di luar negeri, terutama kebanyakan negara-negara Eropa, ya, orang sudah menggunakan Bitcoin ini untuk alat transaksi. Tapi tidak semua yang bisa digunakan transaksi bisa disebut sebagai uang. Contoh, ya. Permen bisa digunakan sebagai alat tukar dalam kondisi kepepet. Oke. Kebayang contohnya? Ya, contohnya kembalian nggak ada, ganti permen, ya. Ya kan? Kembalian 100.000 rupiah, 100 rupiah, boleh ganti permen nggak? Boleh, ya, kasih permen 2 biji misalnya, atau 1 biji.
kita kumpulkan deh, ya, bukan. Sampai permennya sekarung misalkan. Saya mau tukar uang. Apakah semua orang menerima? Jawabannya tidak. Ya. Nah, jadi tidak semua yang bisa dikatakan alat transaksi itu bisa dikatakan uang, ya, termasuk Bitcoin. Lalu apa hakikat dari Bitcoin ini? Nah, dia hanya seperti properti digital. Artinya apa? Dia dianggap bernilai oleh komunitasnya. Yang mana ukuran nilainya sangat bergantung kepada tren yang berlaku di tengah komunitasnya. Ya, sehingga sekali lagi Bitcoin bukan mata uang. Baik, hanya komunitas tertentu yang menggunakan itu sebagai alat transaksi dan tidak semua alat transaksi itu dikatakan uang. Ya. Nah, dan Bitcoin ini termasuk cryptocurrency yang tidak memiliki nilai intrinsik, ya. Tapi kenapa? Dia berkembang mengikuti tren, bahkan kemungkinan bagi siapapun untuk membuat sendiri mata uang yang lain dengan skrip yang berbeda, ya. Nah, banyak yang seperti ini. Seperti Litecoin, ya, yang dilaunching tahun 2012 dulu. Kita tuh apa ya? Pernah ditawarin dulu, lupa anak. Ya, tahun 2011 juga. Jadi Bitcoin ini lebih unggul dibandingkan yang lain karena kenapa? Ya, market cap-nya sekitar 33% dan sangat memungkinkan ya itu akan berpindah kepada cryptocurrency yang lainnya. Nah, kemudian ya, alasan ketiga atau kesimpulan ketiga, Bitcoin ini sangat labil sehingga tidak memiliki nilai tetap yang bertahan, ya. Dan ini sangat bertentangan dengan karakter mata uang. Baik. Kemudian Bitcoin juga sangat rentan untuk hilang nilai. Dulu rame kripto, ya. Mana sekarang orang yang main kripto? Ya, kemana mereka? Apa ceritanya sekarang? Ya, karena kan polemik. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, ya kan? Nah, transaksi Bitcoin sekali lagi masuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'il gharar, bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang dari jual beli gharar. Nah, dan gharar ini ketidakjelasan tadi untung-untungannya. Kenapa? Dia nggak stabil nilainya nggak tetap, ya, dan rentan untuk hilang nilainya. Berarti ini gharar, sesuatu yang transaksi gharar, maka ini sesuatu yang dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taib. Sebagai mengatakan kok dilarang ya? Karena harganya sangat fluktuatif. Bukankah semua komoditas jual beli harganya juga fluktuatif? Ya, maka kita jawab. Allah mengatakan faman haulail qaum la yakaduna yafqahuna haditsan. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun, ya. Artinya apa? Bitcoin ini beda dengan komoditas yang ada di pasar. Orang jual air, jelas airnya ada gitu loh. Maka Bitcoin ini apa? Nah, dia hanya nilai tertentu, ya, yang kadang hilang nilainya dan kadang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Sehingga apa? Kejelasan dari itu. Ghararnya ada. Beda dengan minyak. Bahan makanan itu jelas. Walaupun memang fluktuatif, kadang minyak naik, minyak turun, ya. Beras naik, beras turun. Tapi memang barangnya ada. Nilainya tetap. Walaupun naik turun. Beda dengan Bitcoin itu bisa hilang sama sekali, ya. Nah, ini sesuatu yang dilarang. Terakhir, pembahasan dalam e-money atau uang digital. Bolehkah membayar transaksi dengan menggunakan pulsa? Nah, yang pertama harus dipahami, bukan termasuk syarat jual beli harus menggunakan alat tukar resmi suatu negara. Ya. Boleh saja orang melakukan barter seperti zaman dahulu. Ya, laptop tukar dengan kamera, misalkan. Atau motor tukar dengan emas, itu jual beli. Atau motor
tukar dengan laptop seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ya, alat transaksi itu tidak harus menggunakan uang. Sehingga diantaranya apa? Boleh kita bertransaksi dengan pulsa. Kita pakai pulsa untuk menukar barang tertentu. Ya, sama saja menukar barang dengan barang. Karena memang pulsa ini punya nilai, tapi dia bukan uang. Ya. Buktinya apa? Kita nggak bisa beli sebotol air mineral dengan pulsa. Kecuali kalau orang itu setuju. Saya transfer pada kamu pulsa 10.000, berikan saya 1 botol air mineral. Ya, berarti barter, barang dengan barang. Beda dengan uang, orang nggak akan nolak. Orang tahu uang itu adalah alat transaksi yang sah. Ya. Nah, sehingga ya, uang digital ada yang boleh ya kalau dia memang bertindak sebagai uang ya, ada yang dia bukan uang, yang ada yang dia hanya nominal dan dia termasuk barang diperjualbelikan seperti contoh pulsa tadi ya. Ada yang dia hanya alat transaksi pada komoditi tertentu atau pada tempat tertentu seperti GoPay, ShopeePay tadi ya, yang pada hakikatnya itu adalah akad qard, hutang piutang, yang pada intinya kalau dia akad hutang piutang tidak boleh ada keuntungan di dalamnya. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini ya. Insyaallah kita akan berbicara berikutnya tentang cari uang di dunia maya. Apa hukumnya ya. Oke. Ada AdSense ya. Ada bisnis afiliasi, jual beli domain, just tip, giveaway, jadi vlogger, YouTuber, apa hukumnya? Ya, kita bahas pada pertemuan mendatang satu persatu. Semoga Allah mudahkan ya. Intinya apa? Hukum-hukum berkaitan dengan cari uang di dunia maya. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.